Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan akhir semester 2, tema 5, kelas 3 SD, muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Langsung saja ya teman-teman, kita ke soalnya. Yang pertama, muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri dengan cara titik-titik. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri keberagaman yang ada? A. Bergaul hanya dengan orang sesama suku. Justru ini tidak mensyukuri ya. Kemudian B. Menghormati adat dan budaya daerah lain. Ini adalah bentuk mensyukuri ya. Atau C. Enggan mempelajari budaya daerah lain. Nah, jawaban yang paling tepat bentuk kita bersyukur atas keberagaman itu adalah menghormati adat dan budaya daerah lain. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2, makanan khas Indonesia sangat beragam. Makanan khas daerah asal Ani adalah gudeg. Makanan khas daerah asal Rista adalah pempek. Berdasarkan makanan khas daerahnya, Ani dan Rista berasal dari provinsi titik-titik. Ani gudeg. Gudeg itu adalah Yogyakarta ya teman-teman. Kemudian pempek adalah Sumatera Selatan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, Yogyakarta dan Sumatera Selatan. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perilaku yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita ingat makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya berbeda-beda agama, suku, budaya, tapi kita tetap satu yaitu Indonesia ya. Jadi perilaku yang sesuai dengan bersatu dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika yang mana A. Mempersilahkan teman beribadah sesuai agamanya. B. Menganggap suku sendiri paling baik. C. Menolong orang dengan rasa pamrih. Nah, jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mempersilahkan teman beribadah sesuai agamanya ya. Karena itu berarti kita mengakui adanya keberagaman ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 4, berikut ini yang termasuk keberagaman di Indonesia adalah titik-titik. Jadi keberagaman di Indonesia itu sangat banyak ya teman-teman. Termasuk yang mana? A. Bahasa nasional. Nah, bahasa nasional Indonesia itu hanya satu ya teman-teman, bahasa Indonesia. Jadi bukan bentuk dari keberagaman. B. Bahasa daerah. Nah, bahasa daerah itu kan banyak sekali. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa yang lainnya ya. Berarti itu adalah salah satu bentuk keberagaman. C. Dasar negara. Dasar negara kita itu hanya satu, Pancasila. Jadi bukan termasuk keberagaman. Jadi yang termasuk keberagaman di Indonesia itu adalah bahasa daerah. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 5. Kegiatan yang mencerminkan adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga adalah titik-titik. Nah, kesatuan dan persatuan di rumah ya, kalau di lingkungan keluarga itu adalah di rumah. Mana itu? A. Menjenguk teman yang sakit. Bukan ya, karena teman yang sama kita itu beda rumah. B. Menghadiri ulang tahun tetangga. Ini juga bukan, karena ini termasuk di lingkungan masyarakat. C. Menjaga adik saat ibu dan ayah sedang pergi. Jadi jawaban yang tepat yang mencerminkan adanya persatuan dan kesatuan di keluarga adalah yang C ya teman-teman. Menjaga adik saat ibu dan ayah sedang pergi. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 6. Honai, joglo, dan gadang adalah contoh keberagaman titik-titik di Indonesia. Nah, honai, joglo, dan gadang adalah nama rumah adat yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Rumah adat di Indonesia. Lanjut soal nomor 7. Masjid An-Nur digunakan untuk sholat Idul Fitri. Petugas yang merapikan kendaraan jemaah adalah Pak Beni. Ia beragama Kristen. Hal tersebut menunjukkan sikap toleransi dalam keberagaman titik-titik. Kalau ada yang sholat Idul Fitri, ada yang Kristen, itu adalah keberagaman
agama ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan soal nomor 8. Anggun berasal dari suku Jawa. Marisa berasal dari suku Batak. Untuk menjaga kerukunan mereka harus saling titik-titik A. Menggunjing. Justru kalau kita saling menggunjing akan terjadi permusuhan. B. Menghormati. Nah ini kita menghormati. Misalnya Anggun menghormati Marisa. Marisa menghormati si Anggun. C. Menyindir. Ini juga akan menimbulkan permusuhan. Jadi untuk bisa menjaga kerukunan Anggun dan Marisa harus saling menghormati ya teman-teman. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 9. Bacalah ilustrasi berikut. Ibu meminta kakak untuk membersihkan halaman rumah. Adik bersedia membantu kakak. Kakak menyapu halaman dan adik menyiangi rumput. Kakak tidak terlalu lelah karena dibantu adik. Manfaat saling membantu berdasarkan ilustrasi tersebut adalah titik-titik. Kakak menjadi tidak terlalu lelah gitu kuncinya ya. A. Kakak dan adik saling menyayangi. B. Adik akan mendapatkan upah. C. Pekerjaan menjadi ringan. Nah, karena di sini manfaat kerjasama antara adik dan kakak dalam membersihkan halaman rumah diketahui kakak menjadi tidak terlalu lelah. Maka manfaat bersatunya yaitu pekerjaan menjadi ringan ya teman-teman. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 10. Saat di sekolah, Anissa kehilangan pensil miliknya. Komang membawa 3 pensil. Sikap Komang sebaiknya titik-titik. Nah, kalau ada teman kita yang kehilangan pensil dan kita mempunyai lebih dari satu, maka kita harus apa? A. Meminta Anissa membeli pensil. B. Meminjamkan pensil miliknya kepada Anissa. C. Meminta Anissa untuk meminjam pensil teman lain. Nah, teman-teman, sikap yang harus dan sebaiknya Komang lakukan ketika mempunyai lebih dari satu pensil itu adalah meminjamkan pensil miliknya kepada Anissa. Jawabannya yang B. Nah, itu termasuk bentuk pengamalan Pancasila kedua di sekolah ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 11. Sita menyapa tetangganya ketika berpapasan di jalan. Sikap Sita menunjukkan perilaku bersatu di lingkungan titik-titik. A. Masyarakat. B. Sekolah. C. Rumah. Nah, karena ini tetangganya itu adalah di lingkungan masyarakat ya teman-teman. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 12. SD Mentari mengadakan festival pakaian adat. Siswa mengenakan pakaian adat sesuai dengan daerah asalnya. Lani mengolok-olok pakaian adat yang dikenakan itu. Hal yang mungkin terjadi karena sikap Lani adalah titik-titik. Karena mengolok-olok punya itu, maka akan terjadi apa? A. Edo merasa senang mendapat masukan dari Lani. B. Hubungan Lani dan Edo semakin harmonis. C. Edo dan Lani jadi permusuhan. Nah, jadi teman-teman mengolok-olok itu akan mengakibatkan si Edo dan Lani menjadi permusuhan ya teman-teman. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 13. SD Berlian akan mengadakan festival makanan daerah. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka memiliki tugas berbeda-beda untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kelompok Beni bertugas untuk menyiapkan meja dan kursi. Hal yang mungkin terjadi jika kelompok Beni tidak menjalankan tugasnya dengan baik adalah titik-titik. Nah, bagaimana kalau tidak ada meja dan kursi yang disiapkan kelompok Beni? A. Acara terlaksana dengan lancar. B. Persiapan acara semakin cepat. C. Persiapan acara jadi terhambat. Nah, jadi teman-teman dalam kerjasama itu mengerjakan tugas kelompok itu harus kompak ya teman-teman. Harus juga melaksanakan sesuai tugasnya ya. Kelompok Beni kalau harusnya menyiapkan meja dan kursi, maka ia hendaknya menyiapkannya. Karena kalau tidak, itu akan menghambat acara ya, menghambat persiapan acara festival makanan daerah. Karena apa? Misalnya udah mau dimulai festivalnya, namun meja dan kursinya itu belum ada, maka makanannya itu belum bisa disajikan. Nah, jadi
Jawaban yang tepat adalah C. Persiapan acara jadi terhambat. Lanjut soal nomor 14, saat bermusyawarah Pak Ridho mengutarakan pendapatnya. Pak Dendi tidak setuju dengan pendapat Pak Ridho. Sikap Pak Dendi sebaiknya titik-titik. A. Menghargai pendapat Pak Ridho. B. Mengabaikan pendapat Pak Ridho. C. Meminta Pak Ridho mengubah pendapatnya. Nah, teman-teman, dalam bermusyawarah, ketika ada orang lain yang mengutarakan pendapatnya, kita boleh menolak, boleh menerimanya. Nah, jika kita tidak setuju atau menolak, maka sikap kita sebaiknya tetap menghargai ya, walaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Jadi jawabannya adalah Pak Dendi sebaiknya menghargai pendapat Pak Ridho yang A. Kita lanjut soal nomor 15. Edo membawa bekal papeda. Anton membawa bekal nasi rawon. Mereka saling berbagi makanan. Hal yang mereka lakukan akan membuat mereka semakin titik-titik. A. Akrab. B. Kacau. C. Renggang. Nah, teman-teman, kalau kita menghargai makanan orang, menghargai perbedaan yang ada di antara teman, itu akan membuat hubungan kita semakin akrab ya, teman-teman. Jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 16. Ini adalah isian ya, teman-teman. Mila kehilangan penghapusnya di kelas. Ia mencurigai Reno yang mengambil penghapusnya. Ia berkata kepada Leni bahwa penghapusnya telah dicuri Reno. Apa saran yang sebaiknya diberikan Leni kepada Mila untuk menjaga persatuan antar teman di kelas? Nah, bagaimana jika seperti ini kita belum tahu yang sebenarnya namun sudah menfitnah? Maka ya saran yang diberikan Leni adalah sebaiknya kamu bertanya kepada Rino secara baik-baik terlebih dahulu. Nah, kita lanjut teman-teman soal nomor 17. Tuliskan 3 manfaat bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, terjadi kerukunan. Yang kedua, hubungan dengan teman menjadi harmonis. Yang ketiga, tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan. Teman-teman, kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 18, perlengkapan yang cocok digunakan saat cuaca hujan adalah titik-titik. A. Topi, kaos, kipas angin. Kalau kipas angin tentunya tidak perlu ya, teman-teman, karena cuaca hujan itu biasanya dingin. B. Payung, selimut, jaket ya. C. Jas hujan, kipas bambu, topi. Nah, kalau yang C itu yang tidak cocok itu kipas bambu. Kalau yang A itu yang tidak cocok kipas angin ya. Jadi, perlengkapan yang cocok saat hujan itu adalah payung, selimut, dan jaket. Jawabannya yang B. Lanjut ya, teman-teman. Perhatikan penggalan dongeng berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 19 dan 20. Rina adalah awan yang ramah dan baik hati. Ia senang bernyanyi dan melayang di langit. Ia juga bisa berubah menjadi bentuk yang berbeda-beda. Saat ia sedang melayang di udara, dia melihat ada gadis kecil yang sedang menangis. Ada apa denganmu, gadis manis? Tanya Rina. Aku sedih karena aku tidak punya teman untuk datang ke pesta ulang tahun, jawab gadis kecil itu. Jangan khawatir, aku akan menjadi temanmu. Kita bisa bermain bersama, kata awan tersebut. Gadis kecil itu pun berseri-seri dengan gembira. Kemudian keduanya berkenalan. Namaku Amelia, siapa namamu? Tanya gadis kecil itu. Aku Rina, jawabnya. Hai Rina, senang berkenalan denganmu, kata gadis kecil itu.
Nomor 19, tokoh yang bisa diteladani karena keramahannya adalah titik-titik. Nah, teman-teman, jadi tadi yang ramah menyapa gadis kecil itu kan awan ya. Awannya bernama Rina. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 20. Sesuai dengan penggalan dongeng tersebut, penyebab Amelia menangis adalah titik-titik. A. Tidak punya teman bermain. B. Ia tidak bisa merayakan ulang tahun. Atau C. Tidak punya teman untuk datang ke pesta ulang tahun. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 21, perhatikan teks berikut. Saat hari libur, Eka berenang bersama Sally. Hari itu langit terang dan diliputi awan tipis. Matahari bersinar cerah dan udara terasa hangat. Keadaan cuaca saat Eka dan Sally berenang adalah titik-titik. Manakah cuaca yang tepat yang bersifat terang, langit terang, dan awan tipis bersinar cerah mataharinya? Yaitu cuaca apa? A ya teman-teman, cerah. Lanjut nomor 22, Udin mencatat keadaan cuaca selama 5 hari dan dituangkan pada tabel berikut. Pernyataan yang tepat sesuai tabel tersebut adalah titik-titik. A. Pada hari Senin siang keadaan cuaca hujan. Tidak. B. Keadaan cuaca pada Selasa malam hujan. Ya, ini ya. C. Setiap malam keadaan cuaca cerah. Tidak. Jadi jawabannya adalah yang B. Keadaan cuaca pada Selasa malam hujan. Kita lanjutkan soal nomor 23. Siti membaca buku di perpustakaan. Pada kalimat tersebut, Siti menduduki struktur kalimat titik-titik. Jadi teman-teman, struktur kalimat itu terdiri dari subjek, S ya, subjek itu biasa disingkat S, kemudian predikat P, kemudian objek itu O, dan keterangan. Nah, biasanya subjek ini adalah nama orang ya. Kalau predikat itu kata kerja, objek itu kata benda biasanya, dan keterangan itu menerangkan waktu, menerangkan tempat, dan lain-lain. Jadi Siti menduduki struktur kalimat as subjek. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 24. Perhatikan tabel berikut. Nah, teman-teman, di sini ada tabel nama kegiatan dan cuaca. Pasangan kegiatan yang tepat sesuai dengan cuaca adalah titik-titik. Yang A, satu pasangannya dengan C. Satu, menjemur baju di cuaca mendung. Ini tentu salah. Yang tiga, pasangannya dengan B. Bermain layang-layang, cuaca cerah. Ini benar. Berarti yang salah itu yang 1C itu salah ya. Kita tandai. Yang kedua B, 2 yaitu mengangkat jemuran, cuacanya hujan, benar ya. Kemudian dan 3C, bermain layang-layang, cuaca mendung. Salah ya, berarti 3C itu salah. Kemudian yang C, 3B, bermain layang-layang, cuaca cerah, benar. 4C, menyiapkan payung atau jas hujan ketika mendung. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut soal nomor 25. Letak astronomis menjadikan Indonesia mengalami 2 musim. Musim yang dialami yaitu musim yang A, dingin dan panas. Bukan ya, ini bukan musim di Indonesia kalau dingin dan panas. Salah semua. B, kemarau dan hujan. Nah, ini musim yang ada di Indonesia. C, panas dan penghujan. Panasnya tidak ya, penghujannya benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, kemarau dan hujan. Nomor 26, perhatikan teks berikut. Saat cuaca cerah, Hendra dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba awan mendung datang dan hujan pun turun. Mereka segera berhenti bermain dan mencari tempat berteduh. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah titik-titik. A. Hendra bermain sepak bola saat hujan turun. B. Perubahan cuaca mengakibatkan hujan berhenti.
C. Kegiatan manusia dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Nah, teman-teman, pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah Hendra bermain sepak bola saat hujan turun ya. Jadi, saat Hendra dan teman-temannya sedang bermain bola, tiba-tiba mendung dan hujan pun turun. Jadi, jawabannya adalah yang A. Lanjut ya teman-teman, perhatikan teks penggalan artikel berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 27 dan 28. Akhir-akhir ini perubahan cuaca terjadi begitu drastis. Suhu udara ketika siang hari terasa sangat panas dan menyengat. Sebaliknya ketika malam hari suhu udara terasa dingin dan keesokan harinya turun hujan. Nomor 27, istilah atau kata yang berkaitan dengan perubahan cuaca pada teks tersebut adalah titik-titik. A. Suhu, B. Drastis, C. Menyengat. Nah, di sini konteksnya adalah perubahan cuaca, maka jawabannya adalah yang B ya, drastis. Lanjut soal nomor 28, informasi yang diperoleh berdasarkan penggalan artikel tersebut adalah titik-titik. A. Setiap hari udara terasa panas. B. Perubahan cuaca terjadi begitu drastis. C. Suhu udara ketika malam hari terasa sangat panas dan menyengat. Nah, jawaban yang paling sesuai dengan teks adalah perubahan cuaca terjadi begitu drastis. Jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 29. Caca dan Dina akan melakukan wawancara kepada petani garam. Pertanyaan wawancara yang tepat adalah titik-titik. Nah, dalam menyiapkan pertanyaan wawancara, tentunya kita harus memperhatikan tema dan kepada siapa yang kita wawancarai ya teman-teman. A. Kapan nelayan mencari garam? Apakah petani garam disebut nelayan? Bukan ya, karena nelayan itu yang mencari ikan. B. Siapa yang melakukan wawancara? Karena ini yang membuat pertanyaan Caca dan Dina, maka ini tidak benar atau salah. Yang C, bagaimana proses pembuatan garam? Nah, ini yang tepat dan cocok ya, karena kita bertanyanya kepada petani garam. Oke, jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 30. Hari ini hujan petir turun di sebagian wilayah Yogyakarta. Petir adalah kilatan cahaya yang menyambar. Petir biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Makna dari kata petir adalah titik-titik. A. Cahaya yang terang di langit. B. Suara gemuruh yang datang saat hujan. C. Kilatan cahaya yang muncul di langit disertai bunyi gemuruh. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 31, perhatikan surat berikut. Yogyakarta 28 Februari 2023 untuk Tifa di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Halo Tifa, bagaimana kabarmu? Aku mengetahui dari TV kalau Kampung Melayu terendam banjir. Semoga segera aman terkendali ya, Tif. Sekolahku akan membantu meringankan beban saudara-saudara di Kampung Melayu. Kami mengumpulkan pakaian layak pakai dan sejumlah uang. Kami harap bantuan ini dapat meringankan saudara-saudara kami. Sudah dulu ya, Tif. Salam untuk keluarga dan teman-teman. Sahabatmu Amel. Informasi yang sesuai teks tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini Amel itu mengirimkan surat kepada Tifa. Karena apa? Karena dia dan teman-teman bermaksud membantu korban banjir di Kampung Melayu, tempatnya Tifa tinggal. Nah, A. Banjir telah melanda Kampung Melayu selama 3 hari. Nah, dalam teks ini tidak ada keterangan 3 hari, berarti ini salah ya teman-teman. Kemudian, yang B. Tifa menerima bantuan baju dan perlengkapan sekolah. Ini juga belum ada. Kemudian yang C, sejumlah bantuan dikumpulkan di sekolah Amel untuk korban banjir. Nah, ini yang lebih tepatnya ya. Karena di sini Amel memberitahukan kepada Tifa, sekolahku membantu meringankan beban saudara-saudara di Kampung Melayu. Kami mengumpulkan pakaian layak pakai dan sejumlah uang. Nah, itu adalah informasi yang ada dalam teks. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 32, perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman di sini ada proses terjadinya hujan ya. Urutan proses terjadinya hujan berdasarkan gambar adalah titik-titik.
Proses terjadinya hujan itu diawali dari penguapan air laut, air sungai, seperti itu, karena panas matahari menguap menjadi awan. Kemudian awan itu akan menggumpal ya, seperti ini, dan setelah itu akan terjadilah hujan. Berarti 2, 3, 1. Jawabannya adalah yang B. Lanjut teman-teman ke soal isian. Nomor 33, bacalah teks berikut. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Wilayah di Indonesia selalu mendapat sinar matahari. Indonesia beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Beragam jenis hewan dan tumbuhan bisa hidup. Tuliskan 3 informasi yang terdapat pada teks tersebut. Informasinya banyak ya. 1, Indonesia kaya sumber daya alam. Yang kedua, wilayah di Indonesia selalu mendapat sinar matahari. Tiga, Indonesia beriklim tropis. Nah, itu adalah 3 contoh informasi yang kita dapatkan dari teks. Lanjut ya teman-teman, kita ke soal nomor 34. Bacalah teks berikut. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Gejala di antaranya hidung tersumbat, tenggorokan sakit, dan napas terasa sesak. Cuaca ekstrim juga bisa mengakibatkan pembuluh darah di hidung pecah. Untuk itu kita harus selalu waspada. Sebutkan 3 nama penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim. Yang pertama tentunya flu ya teman-teman. Kemudian batuk. Dari ciri-ciri tersebut ada sesak nafas. Nah, itu adalah 3 penyakit yang sering muncul di musim cuaca ekstrim. Nomor 35, buatlah kalimat efektif menggunakan kata-kata berikut. Yang pertama awan, yang kedua banjir. Kita mulai dari yang pertama A, itu dari kata awan. Saat cuaca mendung, awan berwarna hitam. Yang kedua, yang B, itu dari kata banjir. Para korban banjir mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.